السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab atau kajian tafsir dari kitab Taisirul Karim Rahman, tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan masih kita membahas awal surat Al-Baqarah, yaitu terakhir kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mengenai sifat-sifat para muttaqin, sifat-sifat orang yang takwa, bahwa mereka menegakkan salat dan mengeluarkan apa yang Allah rezekikan pada mereka, menafkahkan, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan kewajiban-kewajiban pada hartanya. Dan sudah dibahas kemarin bahwa yang namanya salah adalah salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang laha hay'ah khassah, yang memiliki bentuk-bentuk khusus, gerakan-gerakan khusus, bacaan-bacaan khusus. Dan ini sepakat seluruh para mufassirun. Artinya siapa yang menafsirkan salat dengan lughatan, dengan bahasa, dan menafsirkannya bahwa itu doa, yaitu orang yang menegakkan doa, maka ini adalah syadzah, tafsir yang nyeleneh, tafsir yang menyelisihi semua tafsir-tafsir para ulama. Kalau bicara asal kata, memang asal kata shalla yusalli bermakna doa. Tetapi asal kata shalla bisa juga diambil dari kata shalla yasla. Kalau shalla yasla, maka maknanya adalah menetapi sesuatu, menetapi sesuatu. Seperti ayat Allah, la yaslaha illa al-ashqa. Artinya tidak akan kekal di sana kecuali al-ashqa, orang-orang yang sengsara. Tidak akan kekal dalam neraka, tidak akan menetap di sana selama-lamanya kecuali orang yang sengsara. Maka kalau mereka ahlul dalal, ahlul ahwa yang menafsirkan bahwa ini bukan salat tetapi doa, menegakkan doa, maka kita akan katakan, dari mana kamu menyatakan doa? Oh, ini kan secara bahasa maknanya doa. Secara bahasa maknanya bisa juga yang lain, yaitu menetapi sesuatu. Maka tidak cukup hanya lughatan, perlu makna-makna syar'i yang warid, yang diriwayatkan dengan dalil-dalil,
dengan athar-athar. Karena dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnah tafsirul Quran. Sunnah merupakan tafsir Al-Quran. Maka apa makna salat? Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Salat itu begini. Dimulai dengan takbir. Kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud dengan bacaan-bacaan tertentu. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan bahwa salah dalam secara syariat adalah fi dzatir ruku'i was sujudi wal af'alil makhsusah. Salat adalah yang ada ruku'nya, yang ada sujudnya, ada berdirinya, yang memiliki gerakan-gerakan khusus fi awqatin makhsusah, yang dikerjakan di waktu-waktu khusus pula. Karena salat wajib ada waktu-waktunya dan tidak sah kalau dikerjakan di luar waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang berwaktu. Maka fil awqatil makhsusah bi syurutiha al-ma'rufah wa sifatuha wa anwa'uha al-masyhurah. Berarti kata beliau, yang namanya salat secara syariat adalah yang ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada gerakan-gerakan khusus di waktu-waktu khusus dengan syarat-syarat tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, dan dengan berbagai macam bacaan-bacaan tertentu yang masyhur, yang sudah dikenal. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ayat berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Wa huwal Qur'an was sunnah. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan termasuk sunnah. Karena dikatakan Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti ucapan-ucapan Nabi juga wahyu. Ucapan-ucapan Rasul juga wahyu. Karena Rasulullah SAW tidak akan berani berbicara tentang syariat yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah izinkan. Berarti pasti semua ucapan Rasulullah SAW adalah disetujui dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya sama dengan wahyu. Maka makna walladzina yu'minuna, dan mereka-mereka yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni alkitab wal hikmah, Al-Qur'an was sunnah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaika alkitab wal hikmah. Allah turunkan kepadamu wahai Rasul alkitab wal hikmah. Alkitab ma'ruf Al-Quran. Apa itu hikmah? Maka para mufassirun menafsirkan hikmah adalah ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Hikmah adalah sunnah, karena tidak ada lain. Yang mengiringi Al-Quran adalah sunnah. Al-muttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul. Maka yang namanya muttaqin, orang-orang yang takwa, adalah orang-orang yang beriman dengan seluruh apa yang diturunkan dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yufarriquna baina ba'd ma unzila ilaihi fa yu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'dihi. Tidak kemudian beriman dengan membeda-bedakan, sebagian dipercaya, sebagian tidak dipercaya, sebagian diterima, sebagian tidak diterima. Ini bukan muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kitab ini bimbingan bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa? Disebutkan sifat-sifatnya. Sampai pada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul. Alkitab dan juga sunnah. Alkitabul hikmah. Karena Allah menyatakan wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah. Allah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Ini kitab dan sunnah. Maka orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tidak membeda-bedakan. Tidak kemudian memilih-milih, memilah-milah, mengambil yang satu menolak yang lain. Tidak. Tidak seperti mereka-mereka yang la yu'minuna bi ba'dihi. Tidak seperti mereka yang menolak sebagiannya dan menerima sebagiannya.
imma bijuhdihi atau ta'wilihi. Apakah menolak dengan juhud, menentang, aku tidak mau terima yang ini. Aku mau masuk Islam, tapi nggak mau terima ayat yang ini, atau nggak mau yang itu. Tidak bisa. Mereka-mereka yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, yang beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian lain adalah orang-orang kafir. Harus menerima secara keseluruhan. Maka mereka-mereka yang menolak bukan muttaqin. Apakah menolak dengan juhud? Sudah sebutkan tadi maknanya, menentang. Ada yang menolak dengan ta'wil. Ini yang digolongkan dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Menolaknya dengan ta'wil. Dengan diseret maknanya kepada makna lain. Dengan diseret maknanya kepada makna yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ghairi muradillahi wa rasulih. Menyeretnya pada kalimat yang bukan kalimat yang dimaukan oleh Allah, bukan makna yang dimaukan oleh Allah, bukan makna yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya dari kalangan mubtadi'ah, dari kalangan ahlul bid'ah. Alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dallah ala khilafi qaulihim. Yang menakwil-nakwilkan makna-makna ayat kepada apa yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusus ad-dallah ala khilafi qaulihim. Dalil-dalil yang menunjukkan perkara-perkara yang menyelisihi mereka. Mereka tidak percaya Allah memiliki sifat. Maka ketika ada sifat, mereka selewengkan maknanya. Mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Maka ketika ada kalimat tangan, mereka takwilkan maknanya. Mereka tidak meyakini bahwa Allah Maha tinggi di atas arasy-Nya. Maka ketika ada ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, mereka akan selewengkan maknanya. Bukan istawa itu maksudnya istaula. Fahaula'il mubtadi'ah laisu bimuttaqin. Maka ahli bidah itu bukan orang-orang yang takwa. Karena orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang yu'minun bima unzila ilaika, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul. Kalau tidak percaya, tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, maka dia bukan muttaqin. Apakah menolaknya dengan juhud, terang-terangan, maka dia jatuh ke dalam kekafiran, atau yang menolaknya dengan takwil-takwil batil, dengan penyelewengan-penyelewengan makna, maka orang ini dikatakan mubtadi', bal, ahli ahwa. Bima hasiluhu adamut tasdiq bima'naha. Yang takwil-takwil tadi hasilnya adalah mereka menolak ayat sesungguhnya. Ayatnya sangat jelas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah yang Maha Rahman di atas arasy-Nya Maha tinggi. Mereka enggak percaya dengan ayat ini. Tetapi mau menyatakan saya tidak percaya ayat ini, maka dia kafir. Enggak berani mereka. Saya percaya. Bukan enggak percaya. Saya percaya ayat ini benar bahwa Allah istawa 'alal 'arsy. Tapi maksudnya istawa itu bukan di atas. Maksudnya istawa itu menguasai. Kenapa arsy tok? Kalau menguasai seluruhnya dong. Istawa 'alal ardi, istawa 'ala syajarati, istawa 'ala segala macam. Karena Allah menguasai segala sesuatu. Takwil mereka hasiluhu adamut tasdiq. Hasilnya adalah tidak percaya. Tidak mau percaya dengan apa yang terkandung dalam ayat tadi. Wa in sadaqu bilafdhiha, walaupun mereka percaya lafadznya kami terima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya memang ada dalam Quran. Saya percaya itu ayat Al-Quran. Tetapi maksudnya bukan begitu kata mereka. Berarti mereka jahadu ma'naha wa sadaqu wa qabilu al-fadhaha. Menerima lafaz-lafaznya. Falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Orang yang seperti ini tidak dikatakan orang yang beriman secara hakiki. Orang seperti ini bukan orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Imannya semu. Bukan iman yang hakiki. Iman yang palsu. Dohirnya diterima, maknanya gak mau. Isyara. Ini bukan beriman namanya. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Wa ma unzila min qablik."
Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang sebelummu. Yashmulul iman bil kitab as-sabiqah. Yashmulul iman bil kutub as-sabiqah. Berarti mengandung keimanan kepada semua kitab-kitab yang terdahulu. Wa yatadamman al-iman bil kutubi al-iman bil rusul. Tentunya beriman pada kitab-kitab terdahulu otomatis beriman pula kepada nabi-nabi yang diutus ketika itu. Yatadamman mengandung di dalamnya keimanan pada rasul-rasulnya. Berarti beriman pada Taurat, bahwa Taurat itu adalah benar-benar kitabullah. Berarti beriman pula bahwa Nabi Musa benar-benar rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan itu yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin al-muttaqin untuk percaya. Bahwa benar-benar Musa alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Dan benar-benar mendapatkan wahyu. Diturunkan kitab kepadanya, yaitu Taurat. Sebagaimana kita beriman pula dengan Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam alaihissalam. Dan diturunkan kepadanya kitab Injil. Dan kata para ulama beriman dengan kitab mereka secara global. Secara global artinya bahwa kitab itu pernah ada. Kitab itu benar-benar dari Allah diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Taurat kepada Nabi Musa. Dan seterusnya dan seterusnya. Adapun rinciannya, pertama kita tidak diperintahkan untuk mengikuti syariat yang sebelum Islam. Maka kita percaya bahwa itu diturunkan kepada kaumnya. Sebab dalam hadis yang sahih, muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelumku. Disebutkan beberapa sampai pada yang terakhir, bahwa bu'itsar rasul ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Di antara keistimewaannya yang kelima adalah bahwa rasul-rasul diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka jangan dipahami dengan salah dan jangan pura-pura bodoh. Oh, berarti kita harus ikut Taurat. Berarti kita harus ikut Injil, kan disuruh beriman pada semua kitab-kitab. Bukan itu maknanya. Maknanya kita percaya bahwa kitab itu pernah diturunkan pada Nabi Isa. Beriman bahwa kitab itu pernah diturunkan pada Nabi Musa. Itu maknanya. Adapun untuk mengikutinya, mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Maka yang kita ikuti adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah makna wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan dari sebelummu. Yasmulul iman bil kutubis sabiqah, yang berarti harus beriman pula, percaya bahwa kitab-kitab yang terdahulu pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadammanul iman bil kutub al iman bir rusul. Dan konsekuensi beriman pada kitab-kitab tersebut berarti beriman pula kepada rasul-rasul. Wa bimashtamalat alaihi, dan juga apa yang terkandung di dalamnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat dan Injil dan Zabur. Wa hadhihi khasiyyatul mu'minin yu'minuna bi jami'il kutub. Dan inilah keistimewaan orang-orang beriman, bahwa mereka percaya dan beriman dengan semua kitab-kitab as-samawiyah. Beriman, percaya dengan kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketinggian. Samawiyah ini dari langit atau dari ketinggian. Wa bi jami'ir rusul, yang berarti beriman pula kepada seluruh para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul. Fala yufarriquna baina ahadin minhum, maka al-muttaqun, orang-orang yang takwa, enggak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi lainnya. Semuanya benar-benar rasul, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman semuanya, beriman kepada semuanya dengan sama. Artinya beriman bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun keistimewaan Rasulullah SAW disebutkan tadi adalah ucapan Rasulullah SAW dan ucapan Allah dalam Al-Quran ketika dikatakan tentang Rasul Khataman Nabiyyin, penutup para nabi, penutup para nabi. Dan dikatakan pula dengan keumuman risalah bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutus untuk seluruh manusia. Innama bu'itsa ar-rasul ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Ada permasalahan. Beberapa ulama berselisih pendapat tentang ayat ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah ini adalah sifat-sifat orang muttaqin seperti lanjutan yang awal dari sifat-sifat mereka, atau berbeda? Ada beberapa pendapat. Disebutkan di sini ada 3 pendapat. Kita bacakan dari ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Salah satunya, annal mawsufin awalan humul mawsufun tsaniyan wa hum kullu mu'minul Arab wa mu'minu ahli kitab wa ghairuhum. Bahwa yang dimaksud dari sifat-sifat yang pertama, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, itu adalah seluruh sifat-sifat orang-orang yang muttaqi. Apakah mukmin dari kalangan Arab atau mukmin dari kalangan ahli kitab dan lain-lainnya. Itu sifat-sifat muttaqin secara keseluruhan. Apakah muttaqin yang dari kalangan muslimin atau muttaqin yang pernah ada dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat Mujahid wa Abul Aliyah wa Rabi' ibn Anas wa Qatadah dan lain-lain. Pendapat kedua, perhatikan perbedaannya. Ats-tsani huma wahidun wa hum mu'minu ahlul kitab. Wa ala hadaini takunul waw 'atifah. Pendapat kedua menyatakan bahwa ini semua sedang berbicara tentang orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab. Semua ini sedang membahas sifat-sifat orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Dan berarti pendapat pertama, pendapat kedua, bahwa sifat-sifat tadi untuk satu golongan, bahwa mereka semua memiliki sifat ini. Apakah pendapat pertama semua mukminun dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan Arab? Pendapat kedua, bahwa ini semua sifat-sifat orang-orang muttaqin tapi dari kalangan ahli kitab saja. Bagaimana dengan yang pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga, annal mawsufin awalan mu'minul Arab, bahwa orang yang disifati di awal pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang-orang beriman dari kalangan Arab. Tetapi ketika mulai kalimat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ini adalah sifat-sifat dari orang mukmin ahli kitab. Dibedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Dan tafsir yang ketiga ini disebutkan dari Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan beberapa sahabat Rasulullah SAW. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullah wa istashhid, dan mereka mempersaksikan dengan dalil-dalil. Pendapat yang ketiga. Berarti pendapat yang pertama satu golongan saja, artinya semua memiliki sifat-sifat ini. Sedangkan yang kedua golongan ahli kitab saja, semua memiliki sifat-sifat ini. Sedangkan yang ketiga, bahwa ternyata sifat-sifat tadi ada 2. Perhatikan, dari mulai awal sampai wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu satu golongan. Dan dari kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, adalah golongan lain lagi. Siapa yang pertama, siapa yang kedua? Bahwa yang pertama tadi sedang mensifati orang-orang beriman dari kalangan Arab, dari kalangan Arab. Sedangkan al-mawsufun tsaniyan, adapun yang disifati dengan sifat yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka adalah orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Demikian dinukil oleh Suddi
Dari tafsir Ibn Abbas. Apa dalil-dalilnya bahwa ini berbeda? Bahwa ketika mensifat dengan sifat-sifat pertama, itu sedang menceritakan orang-orang muttaqi dari kalangan Arab. Sedangkan yang berikutnya sedang menceritakan muttaqi dari kalangan ahlul kitab. Karena Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Perhatikan ayat ini. Dan di antara ahli kitab ada yang beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu dan sekaligus beriman pula dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Ini kelebihan mereka ahlul kitab beriman pada kitab yang dulu dan kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ayat lain Allah katakan, وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Apa akhir ayatnya? أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَضْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Mereka mendapatkan pahala double, dua kali lipat pahala mereka. Mereka sudah beriman pada Nabi yang dulu dan beriman pula dengan kitab yang terdahulu. Kemudian ketika datang Rasul terakhir, Nabi terakhir dan kitab yang terakhir, mereka beriman pula. Kata Allah, ulaika yu'tauna ajruhum marratain. Mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Perhatikan. Berarti ketika menyatakan walladzina yu'minun, ini wawnya bukan ataf sifah ala sifah, tetapi ataf golongan terhadap golongan. Muttaqin adalah yang begini, yang begini, yang begini. Dan ada golongan lain yang juga muttaqin, yaitu orang yang beriman kepadamu dan dia beriman pula pada kitab yang terdahulu. Beriman kepadamu, tapi mereka beriman pula dengan kitab yang terdahulu. Bahkan mereka percaya dengan Taurat dan Injil dan kemudian beriman kepadamu. Mereka memiliki keistimewaan. Yutawna ajruhum marratain. Mereka mendapatkan pahalanya 2 kali lipat. Mendapatkan pahala double. Mereka barakallahu fikum dalam keadaan disebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dari hadis Sya'bi, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi bersabda, "Salasatun yu'tauna ajruhum marratain." 3 golongan yang akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Siapa? Pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi. Yang pertama golongan dari ahlul kitab yang beriman dengan nabi mereka dan kemudian beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Beriman kepada nabi yang telah lalu dan kitab yang diturunkan kepadanya, kemudian beriman pada Rasul dan apa yang diturunkan pada Rasul. Ini yu'tawna ajruhum marratain. Golongan kedua, rajulun mamluk, seorang budak yang dimiliki oleh tuannya. Ada hak Allah wa hak mawalihi. Dia menunaikan hak Allah dan juga hak tuannya. Dan ini juga 2 kali lipat pahalanya. Budak belian. Hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak belian ini adalah dimiliki oleh tuannya. Dan dia harus melayani tuannya. Dalam melayani tuannya, dia juga berupaya untuk tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang ketiga, rajulun addaba jariyatahu, seorang yang mendidik budak perempuannya dengan pendidikan agama. Fa ahsana ta'dibaha. Dididik sampai bagus cara pendidikannya. Setelah bagus, a'taqaha, dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dinikahi. Yu'tawna ajruhu marratain. Ini juga mendapatkan pahala 2 kali lipat. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Aina syahid dari pembahasan kita? Asyahid adalah rajulun
min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, amana bihi atau amana bi rasulihi, dia beriman dengan rasulnya. Tentunya ahlil kitab memiliki rasul sendiri-sendiri. Dan juga kemudian beriman kepadaku, kata Nabi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ketika Allah menyatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang beriman pada yang gaib, yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan nafkah dari apa yang kami berikan kepadanya. Setelah itu berpindah dan juga golongan lain. Ini makna yang ketiga, tafsir yang ketiga. Dan juga golongan lain yang mereka beriman kepada engkau dan juga beriman kepada yang terdahulu. Artinya ini orang-orang istimewa yang ketika di masa-masa Nabi yang lalu mereka percaya. Ketika datang Nabi terakhir, mereka juga percaya. Maka mereka ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Yu'tauna ajrahum marratain. Mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Demikian beberapa pendapat-pendapat para ulama tentang waw yang ada di sini. Wama unzila min qablik. Wawnya ataf sifat ala sifat atau ataf golongan atas golongan. Wawnya apakah melanjutkan sifatnya? Orang muttaqin itu ini dan juga ini dan ini. Itu namanya ataf sifat ala sifat. Sifatnya percaya pada yang gaib. Juga di antara sifatnya mendirikan salat, menegakkan salat, di antara sifatnya mengeluarkan zakat, dan di antara sifatnya beriman kepada Rasul, yang diturunkan pada Rasul, dan juga yang diturunkan pada yang sebelumnya. Ini pendapat pertama dan kedua. Hanya saja yang pertama mengatakan umum, seluruh kaum mukminin Arab dan juga selain Arab, termasuk ahlul kitab. Adapun yang kedua khusus ahlul kitab, seluruhnya. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang ketiga ini lebih banyak dalil-dalil yang mendukungnya, bahwa ketika berbicara tentang muttaqin, ada orang muttaqin yang istimewa, yang yu'tauna ajrahum marratain, yang mendapatkan pahala 2 kali lipat, yaitu orang-orang yang beriman kepada engkau, dan kepada yang diturunkan kepadamu, dan juga kepada apa yang diturunkan dari sebelum. Ini khulidina azakumullah, tentunya tidak berbeda dengan pertentangan, karena bisa saja bermakna kedua-duanya, bahwa orang-orang muttaqin adalah semua yang memiliki sifat-sifat tersebut. Karena ahlul kitab juga mereka menegakkan salatnya, mereka juga mengeluarkan zakatnya, walaupun berbeda-beda syariatnya, dan tata caranya.